وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Lah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Sebenarnya yang dijajankan itu bukan syahadatnya, tapi yang dijajankan, yang dipromosikan adalah baiatnya ini. Kalau kita paham itu yang dipasarkan bukan syahadatnya, tapi baiatnya ini. Agar orang mau baiat, maka dipromokan kudu syahadat di hadapan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudhillin az-zairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap istiqomah, tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah di 2 hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu berturut-turut dari mantan-mantan semua, rata-rata mantan-mantan mubalik daerah. Ada mubalik daerah Sleman, ada mubalik daerah Jogja, ada mubalik daerah Jumapolo, ada mubalik daerah mana? Tapi yang satu nggak mau di podcast, yang dari Salatiga, ada yang dari kemarin yang terjauh dari Timika, Papua. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Sempat kita juga membuat rekaman ya, ngobrol santai ya, rekaknya itu seakan-akan kita berdebat. Ada Mas Nur Kholis dan Mas Sidik memerankan sebagai orang yang awam yang bertanya, atau bahkan sebagai orang cukam yang ngeyelnya ngeyel sampai saya jawabnya, wah itu musuh ngeyel, cerdas tapi ngeyel. Artinya cerdas tapi ngeyel itu ya cerdas, tapi tanyaannya tuh ngeyel, seakan-akan menjadi orang yang sangat kuper, sangat pokoknya manut. Di dalam percakapan kami ada salah satu kawan di antara 2 orang itu, Mas Sidik insyaallah, mengatakan bahwasanya ada loh seorang penerobos pusat, seorang pendoktrin pusat yang mengatakan bahwasanya syahadat itu sah harus di hadapan imam. Artinya jenengan mengatakan syahadat itu baru sah ketika di hadapan imamnya, di hadapan amirnya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita dengarkan saudaraku semua, monggo. Syahadat dan baiat itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin sejak zaman Nabi masih hidup. Orang datang ke Nabi nggak cukup syahadat, harus dengan apa? Gak cukup hanya dengan baiat. Di dalam baiat harus ada ucapan syahadat. Lah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Kalau kita yang mati,
kita disaksikan sebagai jamaah, di hari kiamat nanti imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Ya, itulah ucapan beliau. Itulah ucapan beliau bahwasanya syahadat itu harus diucapkan di hadapan imam. Tanda kutip, yaitu imam mereka. Imam mereka yaitu imamnya Jokam, barulah sah. Yang diucapkan oleh Cak Emir. Pembahasan ini pernah saya bahas mungkin 2-3 bulan 4 bulan yang lalu, insya Allah pernah saya bahas. Cuman saat itu saya uploadnya itu saya potong video, kemudian videonya saya masukkan lalu kena peringatan dari YouTube yaitu reupload, sehingga saya potong, akhirnya hilang. Tak apa, untuk permasalahan tak apa, kita perbarui dan kita ta'dil. Dan saya melihat banyak channel-channel termasuk channel generasi penerus juga mengunggah hal ini dalam shotnya, dalam video-video pendeknya, dan saya lihat banyak Jokam yang komen juga dengan mantapnya, dengan mantap betul lah istilahnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Dari ucapan beliau tadi yang kita lihat, kita dengar tadi, jelaslah sudah bahwasanya ini sebagai pembuktian mutlak yang tak terbantahkan bahwa golongan ini menganggap golongan yang lain atau orang selain golongannya syahadatnya tidak sah. Padahal syahadat itu jelas artinya sebagai pembuktian kita Islam itu mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu pembuktian. Lalu katanya Cak Emir lagi Cak Emir itu paling jos lah, paling sering muncul di kalangan channel-channelnya, entah saya tahu channelnya apa itu, channel generasi penerus yang model apa saya kurang tahu, generasi unggul atau generasi tumbul saya kurang tahu. Banyak diungkap, banyak ceramah-ceramah yang seakan-akan menjadi sebuah keyakinan. Maka kita bantah, kita harus luruskan, kita harus bongkar sekalian, kita harus tunjukkan. Yang pertama kita tunjukkan bahwa dia benar-benar masih berpegang akidah takfiri, menganggap tidak sah syahadatnya selain orang golongannya itu, selain berhadapan syahadat di depan imamnya adalah dianggap syahadatnya tidak sah, alias Islamnya tidak sah. Yang kedua, kita bantah ucapan seperti ini hanyalah ucapan hawa nafsu. Hanya ucapan ingin sebuah kepentingan untuk membesarkan eksistensi dalam menghidupkan golongannya ini agar di dalam lebih mantap. Dan ucapan ini pun tidak mungkin akan disampaikan secara umum. Ini kan hanya disampaikan dalam internalnya saja untuk memantap-mantapkan para jamaahnya semakin yakin bahwasanya kita harus bersyahadat itu di depan imam, harus berbaiat. Selain syahadat harus baiat. Mencontohkan Nabi bahwasanya para sahabat itu tidak cukup hanya bersyahadat dengan baiat saja, dengan baiat juga. Padahal dalam cerita-cerita sirah misalnya, baiatnya Nabi itu kan hal-hal tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, mau perang lah. Nah, kemudian siapa lagi? Ada wanita yang dibaiat dan lain sebagainya. Secara perincian penuh, kalau kita ngaji sama-sama ngaji aja. Mestinya ada kitabul bai'ah khusus atau babul bai'at, kemudian diurut bahwa sahabat ini bai'atnya ini, tahun ini bai'atnya ini, tahun ini bai'atnya ini. Dan tak sungkan-sungkan para ulama kemudian menampilkan atau menambahkan bahwa syarat syahnya syahadat harus berbai'at. Tak sungkan-sungkan. Tak mungkinlah ulama-ulama yang sekian banyaknya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan sebagainya, para salaful ummah, salafus salih, tidak mungkin dia
khianat bahwa ada sesuatu yang disimpan tentang bab masalah baiat, kalau memang baiat sebagai pengesah syahadat. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, mungkin para penikmat penonton bahkan pengintip ribat akhir salim berpikir tak habis pikir, kok iso koyo ngono kuwi. Kok iso harus biat itu harus di hadapan imam, kok iso syahadat itu harus di hadapan imamnya. Berarti menganggap syahadatnya orang-orang yang bersyahadat seluruh dunia itu tidak sah. Bukan hanya anggapan dan itu sebuah keyakinan dan sudah kita yakini dulu. Sudah kita yakini dulu benar-benar itu sebuah fakta. Bahwa Cak Emir mengatakan seperti itu dan inilah pembuktian masih takfir. Inilah doktrin takfir. Menganggap orang lain tidak sah syahadatnya maka pantas dikatakan kalau nggak mau syahadat, kalau nggak sah syahadatnya padahal syaratnya masuk Islam harus syahadat. Lalu apa? Berarti kan kafir. Ini adalah bungkus dari sebuah ajaran baiat, dibungkus dengan sesuatu yang sangat tendensius, yaitu syahadat itu. Sebenarnya yang dijajankan itu bukan syahadatnya, tapi yang dijajankan, yang dipromosikan adalah baiatnya ini. Kalau kita paham itu yang dipasarkan bukan syahadatnya, tapi baiatnya ini. Agar orang mau baiat maka dipromokan kudu syahadat di hadapan imam. Berarti kan baiatnya yang dipromokan itu. Nah kalau syahadat kan seluruh manusia di dunia itu sudah mengucapkan kalimat syahadat yang Islam maksudnya. Yang Islam. Apalagi yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Terus piye ini? Ijek gak sah. Lah terkecuali kalau misalnya ada seorang mu'alaf datang, seorang mu'alaf dari kaum-kaum ahli kitab, kemudian menyatakan masuk Islam, dipersaksikan syahadat, itu terkecuali. Lah ini semua dianggap tidak sah syahadatnya, padahal di mana-mana banyak ucapan kalimat-kalimat syahadat. Tak lain ini hanya mempromosikan baiat. Lalu rentetan konsekuensi logisnya, konsekuensi baiat nanti ada taat, manut. Ada taat, apapun diperintah taat. Wa induriba dhahruka wa ukhida maluka, diambil hartamu, dipukul badanmu. Perintahkan untuk infak rezeki. Diperintahkan untuk berpura-pura bohong agar laku golongannya ini. Semoga Anda berpikir keras. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.